Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Nama saya Franti Baineo, NIM 1803030145, kelas C, semester 6, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang akar korupsi. Korupsi, tentu kata-kata ini tidak asing lagi di telinga kita. Lantas, apakah sebenarnya makna dari korupsi ini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau lainnya. Kasus korupsi di Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan, baik itu dari kalangan pejabat maupun karyawan. Tentu ini merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius. Jangan sampai di benak masyarakat sampai muncul suatu rasa yang menunjukkan ketidakpercayaannya lagi terhadap pemerintah. Korupsi sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya menerima suap, gratifikasi yang menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, atau juga dari tender kontrak korporasi. Karena anggaran dan pendapat negara sebagian diserap dan didapatkan oleh korporasi. Sedangkan perizinan, program, dan tender kontrak kewarganegaraan, kontrak kewenangan didapat dari penyelenggaraan negara. Makna dari itu, korupsi merupakan buah kerjasama penyelenggaraan negara dengan korporasi. Dengan kata lain, suatu kewenangan yang berubah menjadi kesewenang-wenangan merupakan cikal bakal korupsi. Lantas, apa sajakah yang menjadi akar dari berbagai macam bentuk korupsi di atas? Yang pertama, yaitu berkaitan dengan terbentuknya negara. Di sini melalui antropologi, korupsi dapat ditelusuri dari kebiasaan dan perilaku yang belum berubah ketika struktur sosial sudah berubah menjadi negara modern. Yang kedua, yaitu cara pandang atau pemaknaan. Menjadi landasan perilaku korupsi, yaitu bagaimana seseorang memaknai suatu tindakan, apakah termasuk korupsi atau tidak. Yang ketiga, budaya korupsi. Di negara yang sangat terkenal akan korupsinya, perilaku korupsi sudah dianggap biasa, yang kemudian terjadi melalui proses tiru-meniru dalam lingkungannya. Yang keempat, adanya tradisi gift giving, yaitu sebagai bentuk pertukaran nilai ekonomi dalam masyarakat tradisional, dan di negara modern bermanifestasi menjadi upeti, suap, gratifikasi, dan pengaruh pasar. Yang kelima, observasi percakapan sebagai indikasi terjadinya korupsi. Dalam antropologi dan etnografi, adanya praktik korupsi dapat diobservasikan melalui percakapan, meskipun tindakan korupsi itu sendiri disembunyikan. Dan yang keenam, yaitu kesinambungan tersembunyi hukum dan korupsi.
Dengan kata lain, hukum dibuat oleh manusia sesuai dengan kepentingan dan keadaan, yang oleh pelaku korupsi dicari celahnya untuk menghindari pelanggaran hukum. Dalam upaya pemberantasan korupsi, hal yang paling utama ditekankan yaitu harus merubah cara pandang yang berkenaan dengan pola pikir bahwa pembelokan alokasi anggaran negara ke pejabat atau penguasa adalah hal yang salah karena mengganggu kompetisi dan kesempatan distributif bagi orang lain. Dalam upaya pemberantasan korupsi, hal yang paling utama ditekankan yaitu harus merubah cara pandang yang berkenan dengan pola pikir bahwa pembelokan alokasi anggaran negara ke pejabat atau penguasa adalah hal yang salah. Dan untuk membangun kesadaran bahwa takhta yang diduduki oleh wakil rakyat sesungguhnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Organisasi menjadi bersih dan dipenuhi orang-orang berintegrasi tinggi karena manusia-manusia di dalamnya bersenyawa untuk berlaku jujur serta menimbulkan pola organisasi yang bersih dari korupsi. Hal lain yang menjadi penting berkenaan dengan cara memberantas korupsi yaitu mengganti pucuk-pucuk pemimpin yang korup dengan individu-individu yang jujur dan berintegrasi. Agar yang memegang kekuasaan ini dapat menjadi contoh bagi bawahan mereka. Korupsi juga masih menjadi masalah utama yang dihadapi di Indonesia pada saat ini, yaitu paling banyak menjerat para pejabat negara. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi tumbuhnya tindakan korupsi ini, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu muncul dari dalam diri sendiri, yaitu rasa, nafsu jabatan, dan kekuasaan. Faktor eksternal yaitu adanya budaya korupsi di sekitar lingkungan. Kedua faktor ini haruslah diputus. Kalau tidak, makna korupsi ini akan menjadi kebiasaan secara terus-menerus. Salah satu upaya untuk memberantas tindakan korupsi ini yaitu para oknum-oknum pejabat yang sudah ketahuan melakukan tindakan korupsi harus diganti dengan orang lain yang mempunyai jiwa kejujuran dan integritas tinggi, agar dapat menjadi contoh bagi bawahannya. Selanjutnya yaitu perlunya pendidikan mengenai etika profesi di segala bidang pekerjaan, agar para pejabat publik dapat mengetahui dan memahami etika yang ada dan selanjutnya menjadi kebiasaan menjalankan pekerjaan sehari-hari. Baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.